Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cipta Cerita Daily. Dan pada kesempatan malam hari ini, gua akan membawakan sebuah kisah masih dari kelanjutan kisah yang kemarin dengan judul Makhluk Pemakan Bangkai bagian 8. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin berkembang dan kami menjadi semakin bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Togar menelan ludah. Ia masih tetap duduk bersila di depan pondok-pondok yang telah ia bangun 30 tahun yang lalu. Tanpa terasa, siang telah berganti malam. Matahari telah lama terbenam. Togar mengawasi bukit-bukit orang mati di bawahnya, mengawasi lampu-lampu kota yang kelip-kelip di limbah. Cerobong pabrik tak lagi mengeluarkan asap, dan kalaupun keluar, Togar tak akan dapat membedakan dengan kegelapan yang menghantu di sekitar perbukitan, sekitar lereng gunung, dan sekitar lembah. 30 tahun. Apa yang telah ia kerjakan selama itu? Hampir tak ada, kecuali menggali liang kubur dan menutupnya kembali setelah pemiliknya bersemayam dengan tenang di liang lahat. Semua itu didahului dengan tulang belulang, dan tulang belulang itu tidak ada yang dikenal. Berkelilinglah, ujar Maut Merah lama berselang. Temukan setiap kerangka, tanam dan buat kuburannya di tempat mana saja yang kau temukan. Dan suatu ketika penduduk kampungmu akan mengetahuinya. Lalu Togar pun berkeliling, naik turun bukit, keluar masuk hutan belantara. Ia membiarkan kerangka yang ia perkirakan berasal dari binatang. Ia mengurus kerangka manusia saja, membuatkannya kuburan, dan pada tiap kuburan itu ia beri batu atau kayu nisan. Begitu banyak yang ia kubur, sehingga ia tidak ingat lagi jumlah kerangka manusia yang sebelum ajalnya telah diperkoki Maut Merah, dibunuh, lalu bagian-bagian tubuhnya yang lunak dijadikan santapan pagi, siang, atau malam. Tak jarang pula ia melihat dengan mata kepalanya sendiri kekejaman Maut Merah. Penduduk yang tersasar ke hutan, bahkan ada yang sedang bekerja di sawah, mendadak disergap seberkas cahaya merah darah. Tanpa sempat menjerit, korban Maut Merah terkapar mati, dan ketika berkas cahaya itu lenyap, yang tertinggal hanyalah tulang belulang, pakaian, sandal, pacul, pisau pemotong rotan. Pernah pula ia temukan sejumlah kerangka manusia, di antaranya tenda-tenda berkemah. Selain peralatan berkemah, dalam tenda-tenda itu Togar juga menemukan buku catatan, buku wajib, dan buku kenang-kenangan, tostel, dan sejumlah foto anak sekolahan. Dari ingin mengabdi, Togar kemudian berubah menjadi benci. Untunglah apa yang diperkirakan Maut Merah segera terjadi. 1-2 kuburan itu ditemukan penduduk, termasuk rombongan pencari kelompok anak sekolah menengah yang nekat melakukan long march sampai ke tengah hutan. Rombongan itu dibiarkan pulang hidup-hidup karena kata Maut Merah, "Ingat, mereka akan menyebarluaskan jasa-jasamu telah memakamkan keluarga mereka secara layak." Kota ikut berkembang. Kampung terpencil yang dulu ditinggalkan Togar kemudian telah pula berubah menjadi pusat pertokoan. Industri dibangun di sana-sini. Tanah untuk sawah dan ladang semakin sempit, sehingga hutan-hutan yang tadinya liar secara bertahap mulai dibuka, terutama setelah meningkatnya arus transmigrasi. Orang mati tak membutuhkan tanah yang produktif, maka lambat laun perkuburan pun dipindahkan. Dari tengah kota ke pinggir kota, dari pinggir kota dipindahkan lagi ke sisi, dan akhirnya pemerintah kota setempat menetapkan bukit-bukit gundul yang didiami Togar ditetapkan sebagai perkuburan resmi yang tak akan diganggu gugat lagi. Dan kerjasama itu pun dimulai. Maut Merah tak perlu lagi membunuh makhluk hidup. Ia hanya tinggal duduk di gua menunggu Togar menggali mayat-mayat segar yang baru siang harinya dikuburkan. Imbalan yang diterima Togar hanyalah melati tetap hidup, dan anehnya melati tetap muda dan cantik. Karena tidak tega membiarkan kekasihnya berbaring terus di tanah yang lembab dan berdebu, dengan izin Maut Merah, Togar telah membuatkan sebuah dipan kayu untuk tempat tidur melati. Itu pun tanpa ia sempat menyentuh apalagi mencium kekasihnya, meraba kandungannya. Togar membuat dipan, dan begitu dia selesai, dengan kekuatannya yang ajaib, Maut Merah langsung memindahkan melati ke dipan, mengangkanginya dengan cahayanya yang aneh itu. Pernah sekali Togar curiga. "Jenis apa kau ini?" ia bertanya waktu itu. "Maksudmu?"
apakah kau laki-laki? Oh, Maut Merah tertawa senang sehingga gelembung-gelembung tubuhnya mengembang hampir memenuhi gua. Ia tak termasuk gairah seksualku. Aku akui ia memang cantik, tapi aku hanya membutuhkan teman tidur dari makhluk cahaya, bukan? Dan bayi yang ia kandung. Maut Merah tidak pernah menjelaskan kalimat terputus itu. Bayi yang ia kandung. Mengapa dengan bayi yang ia kandung melati? Berulang kali Tokar mendesak, tapi sia-sia. Malah dapat membuat Maut Merah naik pitam. Dengan pedang, ia akan mengangkat tubuh melati yang hamil tua itu dan mengumbang-ambingkannya kian kemari seolah ingin mengempaskan tubuh melati ke dinding gua supaya melati mati dan anaknya juga mati. Dan si Maut Merah akan gembira mencicipi daging maupun darah mereka. Tetapi diam-diam Tokar tetap mengingat kecemasan dalam suara Maut Merah tiap kali menyinggung bayi dalam kandungan melati. Dengan ingatan itulah, suatu ketika Tokar kelamaan di tengah perjalanan pulang setelah menguburkan jenazah seorang nenek tua yang terletak jauh di bawah bukit. Ia memutuskan istirahat dekat pondok usang yang pernah ia temui bersama melati. Nasi bungkus yang ia terima dari keluarga si nenek sebagai tambahan upah membuatnya kekenyangan, mengantuk lantas tertidur. Tengah malam ia bermimpi melihat dirinya terbang seperti burung dari puncak gunung. Ketika hinggap, ia melihat melati tertawa dalam tangis, menyambutnya penuh rindu, menceritakan betapa gelisah ia selama ditinggalkan Tokar. Aku dengar suara aneh, Mas, kata melati. Suara yang mengatakan tentang bayi. Hanya bayi, bayi, dan bayi. Lalu kau tiba-tiba muncul, Mas. Melati! Tokar menjerit bangun. Ia hanya sendirian di bukit itu. Bekas bungkus nasi tergeletak di dekat kakinya. Melati tak kelihatan. Yang ada hanya beberapa kuburan tua, batu-batu nisan yang tegak memperhatikan, lalu rembulan yang mengintip dari celah-celah dedaunan. Lamat-lamat ia mengenali kuburan Parjo dan temannya. Barulah ia sadar bahwa ia berbaring justru di kuburan keramat yang pernah dipuja oleh Bapak Manan dan Buminah, kuburan Putri Bunian. Putri Bunian ya. Tokar pun merinding. Andai kata dongeng lama itu memang benar. Ia berpikir keras. Putri Buniankah yang dulu membisiki melati? Mendadak ia ingin kencing. Karena malas pergi jauh-jauh, ia membuka celananya lantas kencing di tempat itu juga. Sambil kencing, ia bergumam lirih. Andai kau yang membisikkannya, Putri Bunian, mengapa kau tidak keluar? Beritahu aku apa yang kau maksudkan. Tiba-tiba kencingnya mendadak mampet. Ia merasakan perih yang amat sangat pada kemaluannya, dan dengan mengerang ia pun menutup kancing celananya. Bola matanya berubah menjadi merah darah, dan segenap kekuatan yang ada pada jiwanya terpancar keluar lewat sorot matanya. Langsung ia memperhatikan bekas tempatnya kencing. Apakah ada binatang melata yang barusan mematuk itunya? Tidak, pasti tidak. Tapi mengapa itu begitu perih? Dan tunggu dulu. Tokar tiba-tiba terlonjak mundur. Seketika gundukan tanah yang ditumbuhi semak belukar itu berdesir ganjir. Lalu rumput dan onak duri liar di permukaan tanah terkuak bertumbangan. Gundukan tanah keras di depan Tokar samar-samar tampak merekah, dan merekah. Sebuah lubang besar telah menganga di depan matanya. Lubang yang mengadalam, hitam kelam. Tokar sejenak terkesima. Ia ingin melarikan diri, tapi karena keingintahuannya lebih tinggi, maka ia tetap bertahan. Kemudian ia berteriak ngeri dan kaget, manakala dari lubang menganga itu terjulur keluar sepasang tangan yang putih bersih, berkilau gemerlapan dalam jilatan rembulan. Mata Tokar semakin merah, dan ketakutannya aneh semakin mereda. Tanpa bergerak, ia memperhatikan bagaimana lengan-lengan mulus itu. Kemudian disusul munculnya sebuah kepala berambut hitam legam, panjang terurai, dengan wajah putih bersinar cantik, bagaikan peri dalam buku dongeng anak-anak. Ketegangan itu berlangsung beberapa helaan nafas. Dan peri itu telah berdiri di hadapan Tokar. Matanya terbuka perlahan, mata bagaikan bintang kejora di langit biru, berkilau, bening, namun menyorot tajam.
Dan ketika bibir Ranumnya terbuka, terdengar desah marah, lalu suara tak senang. "Mengapa kau membangkitkanku?" "Apa? Mengapa kau membangkitkanku? Dasar manusia." Aku tak." "Kau mengencingi kuburku. Kau memanggilku. Kau. Oh, jadi kau Putri Bunian." Togar membelalakkan mata merah, semakin menyala-nyala. Tatapan matanya itu membuat tubuh elok berwajah cantik tadi terlonjak mundur beberapa langkah. "Jangan pandang aku seperti itu," ia menjerit. "Mengapa? Aku takut. Mengapa kau takut padaku?" Togar jadi berani. "Karena kekuatan gaib di balik matamu. Kekuatan yang berasal dari sebuah dunia terasing. Oh, aku tahu sekarang. Dengan kekuatan itu, kau mengencingi kuburku dan berhasil membangkitkan aku dari tidurku yang abadi. Siapa kau sebenarnya?" Togar mencoba tersenyum. "Seorang manusia biasa. Mengapa kau panggil aku?" "Oh, aku ingin bertanya. Tentang apa? Apa kau pernah membicarakan soal bayi dengan kekasihku?" Tubuh elok dan cantik itu mengerjap sejenak, kemudian sikapnya berubah tenang. Ia lantas duduk di gundukan kuburannya, persis di tempat di mana sebelumnya Togar sempat tertidur. Bibir Ranumnya kemudian tersenyum. Senyumannya begitu polos, namun betapa memikat. Jantung Togar sampai berdebar kencang, meski hati nuraninya masih teringat dan masih mencintai Melati. Iya, aku memang membisiki dia. Dan waktu itu ia sedang duduk di atas kuburanku, menangis tak putus-putusnya. Ternyata ia sedang mencemaskan seseorang yang nalurinya memberitahu orang yang ia cemaskan sedang dalam terancam bahaya. Aku melihat pula air matanya menetes ke kuburku dan suara tangisnya menyentuh sanubariku. Seperti dia, aku pun tengah mengandung waktu buat bencana itu terjadi. Bencana? Iya, langit merah, matahari merah, lemburan merah, dan bintang merah. Semuanya waktu itu jadi tampak merah. Bangsaku kucar-kacir menyelamatkan diri. Dan untung saja kami hanyalah makhluk-makhluk halus. Cahaya merah dari langit itu tidak mencederai kami secara fisik. Maksudku, tak secara langsung. Tapi kemunculannya yang membawa panas yang luar biasa menyakitkan menyebabkan bangsaku saling landa. Aku terbunuh, terinjak-injak. Dan suamiku, manusia seperti kau, tahu-tahu tinggal turun belulang. Kemudian ayah menguburkan kami dalam satu liang lahat dan bersumpah cabang bayi yang kukandung akan membalas dendamku. Dan ayah mengatakan sesuatu yang samar tentang apa dan bagaimana cahaya merah itu. Dan sebelum aku mengembuskan nafas, ayah berpesan, roh cabang bayiku akan bersatu dengan roh bayi yang masih hidup untuk memusnahkan cahaya merah itu. Kemudian perempuan itu tercenung lama. Lalu, sayang. Sayang apa? Semua itu baru terjadi manakala si cahaya biadab itu mengakhiri masa bermukim di bumi, yakni tepat pada saat ia akan kembali ke tempat asalnya. Togar pun terhenyak. Berapa tahun lagi ia mengabdi pada Maut Merah, dan berapa tahun lagi ia harus jadi budaknya. Andai kata aku tahu. Ia pun bersungut. Kau dapat menunggu, sedang aku tidak. Caranya, kau dapat memanggil roh cabang bayiku yang kini berkelana entah di mana. Dengan bantuanku, kau dapat memanggilnya. Dan roh itu setelah menyatu dengan dirimu dapat kau pindahkan pada sesuatu yang memungkinkan untuk menyatu pula dengan cabang bayi kekasihmu. Kedengarannya gampang. Iya, tapi menyakitkan. Aku tak peduli. Sakit hatiku memerlukan penyaluran. Dan dapat kau bayangkan bagaimana aku mengangkuti setiap mayat dari liang kubur dan menghidangkannya sebagai santapan Maut Merah. Iya, aku mengerti. Lakukanlah. Perempuan itu bergerak ke depan sebelum Togar sadar apa yang terjadi. Si perempuan telah melangkul Togar dengan lembut,
Mulutnya buka, Kumat Kamit mengucapkan serangkaian kalimat yang satu pun tidak dimengerti Tokar. Perpaduan tubuh mereka yang di luar dugaan itu mau tidak mau membuat kelelakian Tokar tergugah. Ia pun menjadi tegang. "Peluklah aku," pinta si perempuan. Tokar memeluknya dengan tegang. Mata perempuan itu terpejam rapat, manakala kedua telapak tangannya mengembang di udara lepas. Dengan satu seruan aneh, telapak tangan tadi membalik dengan cepat lalu hinggap di kepala Tokar dengan lunak. Tetapi reaksinya alang kepalang menyakitkan. Ubun Tokar bagaikan meleleh. Ia menahan jerit yang ingin keluar dan membiarkan air matanya meleleh menahan azab sengsara. Tenaganya hampir punah manakala telapak tangan si perempuan terangkat. Kepala Tokar seakan ikut terangkat, seakan mau copot dan lehernya, pundaknya sampai bergetar hebat. Semua persendian tubuhnya bagaikan lepas, direnggut satu persatu. Pelan-pelan tubuhnya limbung dan ia pun jatuh berguling ke tanah dengan perempuan itu masih lekat dalam pelukannya. "Selesai sudah," bisik si perempuan di telinga Tokar. "Setiap helai rambut ubun-ubunmu telah diisi roh jabang bayiku. Sekarang lepaskan aku." Tokar tidak segera melepaskannya. Khawatir perempuan itu mengibuli dia seperti halnya ia telah dikibuli oleh si maut merah. Tokar tetap memeluknya dengan kuat sehingga tubuh mereka berdua semakin menyatu. Perempuan itu memberontak, marah, mencakar, menendang, memukul, dan memaki-maki. Perlawanan itu menimbulkan rangsangan aneh dalam jiwa Tokar. Rindu terpendam dalam keinginan seksual yang tidak terpenuhi semenjak melati tidak boleh ia sentuh mendadak menginginkan pelampiasan. "Aku menginginimu. Percuma saja kau melawan. Kekuatanku sekarang sudah pulih. Sekarang tatap mataku yang merah tak dapat kau tundukkan." Tokar membelalakan matanya dengan ganas, seakan sinar matanya yang menyala itu ingin membakar hangus si perempuan. Makhluk halus yang malang itu menjerit lengking. Tokar pun kemudian menekannya ganas dan puas. Jerit si perempuan kian lama kian lemah, akhirnya hilang sama sekali. Dan ketika semuanya berakhir, matahari pagi telah bersinar di ujung timur. Tokar terus melonjak berdiri, manakala tubuh yang ia peluk lenyap tak berbekas. Samar tapi nyata, telinganya menangkap suara sesuatu menyelinap ke dalam liang kubur yang menganga itu. Selagi ia terpesona takjub, lubang itu pelan-pelan merapat. Dan sebelum tertutup rapat, telinga Tokar menangkap suara tangis dan umpat caci yang penuh dendam. "Manusia terkutuk, kau menodaiku, menodai kehormatanku, menodai tidurku yang abadi, dan terimalah pembalasanku. Kau dapat melampiaskan nafsu seksualmu terhadap perempuan-perempuan yang kau bangkitkan dari kubur." Reka kuburan itu merapat seperti semula, seolah tak pernah terjadi sesuatu atasnya, sehingga matahari terik memanggang, tidak tahu apa-apa. Dan ketika beberapa bulan kemudian Tokar menguburkan jenazah seorang perempuan di bawah bukit, suatu hasrat yang aneh mendorongnya untuk mengencingi kuburan perempuan itu. Setengah perjalanan, kencingnya mapat, nyeri yang tak tertahankan mendera bagian bawah tubuhnya. Ia pun sampai berguling-guling, menahan derita, bercurahan air mata saking tak tahan. "Aku menyukai mayat perempuan muda itu," berkatalah maut merah. Dan malam harinya Tokar menuruni bukit. Ia pergi mengambil si mayat perempuan dari liang kuburnya. Tetapi sebelum maut merah menikmati santap malamnya, Tokar telah mencicipinya terlebih dahulu. Dan betapa menakutkan dan menjijikkan melihat mayat yang pucat keperluan dan mulai menebarkan pupus itu, mayat yang kaku dan dingin. "Andai rohmu masuki ragamu," desah Tokar kering. Kemudian mayat itu bergerak hidup, dan Tokar kini menikmati hasil kerjasama yang lain yang telah ia jalin dengan si maut merah. Malam terus jua merangkak lamban. Udara dingin menerpa wajah Tokar yang beku kaku di depan pondoknya, lalu merayap tersiok-siok menuruni bukit. Berdesah lirih di antara batu-batu nisan, semakin jauh ke lembah, udara berubah menjadi semakin hangat. Malah terasa gersang ketika memasuki kota yang sedang gelisah dalam tidurnya. Fonika sampai mengkap-mengkap mencari hawa segar yang dari detik ke detik terasa semakin berkurang. Kamar tidurnya yang tertutup itu membuat Fonika mandi keringat. Ia melekap tengkuk dengan mempergunakan selai handuk kecil seraya meluncur turun dari ranjang. Gerakannya sangat hati-hati, wajahnya sesekali meringis menahan sakit.
Keluh kesah penuh kesengsaraan tak putus-putus keluar dari mulutnya yang terengah-engah. Sebenarnya baru 2 bulan yang lalu ia menginjak usia 20 tahun. Masih muda, kuat dan sehat. Tetapi saat ini dia tengah mengandung tua dan di rumah ia hanya sendirian. Tak ada orang lain yang dapat meringankan beban yang ia tanggung. Tak pula ia berharap, karena jangankan pertolongan, simpati pun sudah lama dia tidak pernah terima dari seseorang pun. Apa yang ia harus berbuat telah selama ini tak lebih dari gunjingan yang mengerikan serta umpat caci yang menyakitkan hati. Aduh, kemana sih si dan sialan itu? Boneka menggerutu begitu ia mencapai jendela. Mengapa ia belum datang-datang sih? Apakah ia turut membenciku pula ya, sehingga membiarkan aku berjuang sendiri melawan maut? Bidan yang merawatnya menemani Boneka sepanjang sore hari tadi. Dan lepas maghrib, bidan itu pulang. Hanya sebentar katanya, mau melihat apakah semua anak-anaknya telah pulang sekolah atau bermain, mengurus makan mereka serta suaminya, dan akan kembali sekitar pukul 8. Oh iya, anakmu baru akan keluar sekitar pukul 1 dini hari, katanya menambahkan. Dan setelah memberi beberapa petunjuk kepada Boneka kalau terjadi apa-apa, bidan itu pun langsung pulang. Dan sekarang sudah menjelang tengah malam. Ya Tuhan, apakah aku harus menerima nasib yang jauh lebih buruk lagi? Ia pun hampir menangis ketika berhasil membuka daun jendela, dan air matanya benar-benar menetes tatkala ia sadari udara di luar rumah ternyata sama gersang, sama keringnya. Bias lampu menyergap kegelapan malam yang hitam. Tak ada orang yang lalu lalang di jalan. Rumah-rumah tetangga kelihatan membeku diam, acuh tak acuh. Lampu-lampu di jalan menyala suram dan pepohonan tegak mematung dalam jilatan rembulan yang pucat tak berdaya di langit yang kelam. Apakah ia harus menjerit minta tolong? Adakah orang yang mendengar atau mau mendengar? Tak akan. Itulah yang selama ini ia alami. Oh, jadi juga ya ia melahirkan. Ngomong-ngomong, seperti siapa sih wajah bayinya? Hah, bayiku? Tanpa sadar Boneka merintih. Ya tentu mirip ayahnya lah. Siapa lagi terusan? Kegelapan di luar menertawakan Boneka. Langit kelam mengejek, bulan dan bintang mengejek, lampu-lampu mengejek, pepohonan mengejek. Manusia-manusia bersembunyi di balik setiap dinding rumah juga mengejek. Semua mengucapkan ejekan yang sama. Iya, mirip ayahnya ya. Tapi ayahnya yang mana? Boneka gemetar. Handuk kecil yang sudah basah oleh keringat terlepas dari genggamannya, jatuh terkuai di lantai tak berdaya. Seperti handuk itu, tubuh Boneka perlahan-lahan melorot jatuh. Ia terenyak di lantai, tersenar pucat di tembok dengan mata liar tak bercahaya. Gerakan mendadak itu membuat tulang punggungnya seakan terloncat ke atas dengan tiba-tiba, dan jabang bayi yang ia kandung tersentak kaget. Mata perempuan muda itu berkunang-kunang. Ribuan bintang menari-nari di sekitar jendela, di daun pintu, di langit-langit, di tempat tidur. Masa silamnya yang suram ikut menari liar tak terkendali. Ia mencintai Abidin dan tergantung sepenuhnya pada suami yang ia cintai. Tetapi hampir 10 tahun perkawinan mereka lebih banyak melarikan penderitaan. Sejak semula ibunya sudah sering menasihati Boneka. Berkacalah anakku, lihat siapa dirimu dan siapa laki-laki itu. Boneka terus berkaca dan terus saja melihat pemandangan yang sama. Dirinya yang cantik, meningkat, dewasa, dan baru pertama kali jatuh cinta. Lalu Abidin yang lebih tua beberapa tahun, namun tampak lebih dewasa, lebih matang, dan lebih berpengalaman. Seorang pemuda yang karir bisnis maupun politiknya sedang menanjak, sedang populer di kalangan gadis-gadis cantik dan janda-janda muda yang kaya raya. Butakah kau anakku? Ibu Boneka pernah menangis karena putus asa menasihati anaknya yang sudah mabuk kebayang. Kawinlah dengan laki-laki yang sederajat dengan engkau. Orang miskin seperti kita mendambakan cinta kasih, tetapi orang-orang seperti Abidin lebih mendambakan kehormatan di atas segala-galanya. Banyak pintu lain yang terbuka untuk kau masuki, tetapi mengapa kau justru memilih gua yang begitu gelap dan menakutkan? Gua yang gelap dan menakutkan. Sekarang terbukti kebenaran dengan nasihat ibunya yang dulu begitu susah ia cerna. Gua yang gelap menakutkan bukan masa depan yang begitu indah dan cemerlang.
Padahal betapa ia dan Abidin saling mencintai satu sama lain, saling bergantung sama lain. Hampir semua orang yang mereka kenal ikut bersukacita atas kebahagiaan mereka. Sampai usia ke-9 tahun pernikahan yang berbahagia itu ternyata tak lebih dari perpaduan dua insan yang ingin dipisahkan, tanpa kehadiran insan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Rumah mereka yang besar, maka terasa betapa begitu sunyi dan sepi. Karir Abidin yang terus melonjak terasa begitu tak berarti. Cinta memang tak selamanya membahagiakan. Ada kalanya cinta juga dapat menjerumuskan orang ke jurang yang marah bahaya tak terelakkan. Vonika dan Abidin begitu saling mengasihi sehingga mereka tidak mau menyakiti satu sama lain. Tak heran baik Vonika maupun Abidin satu pendapat, meski pendapat itu tak pernah mereka perdebatkan bahkan ucapkan, bahwa memeriksakan diri ke dokter spesialis akan menghasilkan suatu bencana yang muncul dari perasaan malu, Vonika atau Abidin yang mandul. Mereka berdua dengan gembira menerima setiap saran, setiap petunjuk, dan berusaha melakukan semua saran atau petunjuk itu sebaik-baiknya. Namun semua sia-sia belaka, tahun demi tahun tetap berlalu dalam sepi. Pernah mereka memungut anak, tapi baru setahun anak itu terjatuh dari tangga dengan kepala duluan membentur tembok. Anak itu kemudian mati. Vonika menangis jadi-jadinya, sedang Abidin hanya mengurut dada. Toh yang mati bukan anaknya. Lalu suatu ketika seorang kerabat baik Abidin memberitahu, aku punya saudara misan loh. Dulu pernah mengalami hal yang sama. 7 tahun menikah, tapi tak dikaruniai anak. Mereka sempat tegang dan saling mencurigai. Dan kemudian diketahui peranakan istri misanku itu letaknya menyimpang. Dan setelah diurut seorang dukun yang ahli dalam bidang kandungan, 6 tahun berturut-turut mereka akhirnya memperoleh mainan baru. Coba bayangkan, 1 tahun sampai mereka kewalahan sendiri dan akhirnya mendatangi dukun itu kembali. Dan apa kau tahu apa yang mereka minta? Ya, mengembalikan peranakan si istri pada posisi semula. Lama Vonika dan Abidin berembuk. Akhirnya diambillah keputusan memungut anak tidak mau. Obat-obatan atau suntikan dokter tak punya pengaruh apa-apa, maka ada salahnya mencoba usaha yang satu ini. Barangkali memang letak peranakan Vonika yang tidak normal, dan dengan demikian berarti baik ia ataupun suaminya memang tak ada yang mandul. Kemudian di antar kerabat itu, Abidin dan Vonika menemui dukun yang dimaksud. Karena letaknya jauh di luar kota, memerlukan perjalanan 1 hari 1 malam, dan atas usul dukun tersebut, mereka berdua memutuskan untuk menginap di rumah dukun itu juga. Rumah itu sendiri memang besar dan punya banyak kamar, megah dan terawat baik, yang dimana suasana di sekelilingnya juga menyenangkan pula. Sang kerabat kemudian pulang sendirian, disertai doa semoga apa yang diinginkan kelak dapat tercapai. Malam pertama hanya berupa tanya jawab. Pagi hari kedua, Abidin diurut dalam kamar tersendiri. Menyusul sore hari, Vonika juga di kamar itu tersendiri. Tetapi kamar di mana Vonika diurut, pintunya dibiarkan terbuka, menghadap ke ruang tamu pula, di mana Abidin boleh duduk santai sambil membaca majalah yang banyak tersedia. Maksud si dukun jelas sudah, kalau tak dapat membaca, mengintip pun juga boleh. Sebagai bukti, istrimu tidak diapa-apakan. Malam harinya mereka berdua disuruh mandi di sungai yang tak jauh letaknya dari rumah dukun. Masing-masing mereka dibekali serentang air yang diisi ramuan-ramuan serta serampai yang harus mereka siramkan ke tubuh masing-masing sebelum menyelam ke dalam air. Sambil menyelam, mereka disarankan melakukan hubungan yang selayaknya mereka lakukan sebagai suami istri. Ingat, dunia gaib dalam kegelapan air terkadang mengandung mukjizat yang makhluk daratan tak pernah mengalami. Begitu kata si dukun yang sikapnya lemah lembut dan bersahabat itu. Hari kedua, kembali suami istri itu diurut bergantian. Di bawah pengawasan suaminya yang pura-pura asyik membaca di ruang tamu, Vonika mengangguk ketika dukunnya bertanya, "Terasa ada perubahan kah?" Ya, terasa ada sesuatu yang mendesak-desak pada rahim Vonika, sesuatu yang seperti menggerinjal dan menuntut. Dukun itu tersenyum. "Kalau begitu, malam ini kalian harus mandi lagi di sungai itu." Vonika yang bangkit semangatnya bertanya tanpa malu-malu, "Apa melakukan itu lagi, Mbak?" "Itu apa?" Dukun itu pura-pura cemberut. "Senggama, Mbak." "Oh,
kalian memang orang-orang muda yang beruntung, kata dukun itu. Dan selain menyerahkan serentang air untuk mandi, masing-masing mereka juga dibekali segelas air yang telah diberi campi-campi. Ingat, tetapi malam ini agar lebih khusyuk, kalian harus mandi terpisah. Nanti tempatnya akan kutunjukkan. Abidin mandi dekat lubuk. Lewat lubuk, air sungai yang berkilau tajam. Di balik lindungan semak belukar yang merambat tinggi, Monica harus berendam sekitar setengah jam. Apabila rahimnya terasa panas dan kerinduan akan suaminya sudah tak tertahankan, ia tinggal memanggil nama Abidin. Kata si dukun, Abidin, Abidin, dan Abidin. 3 kali sebut, lalu berendam lagi 3 nafas. Keluar dari air, sebut lagi nama Abidin 3 kali pula. Kemudian buat gerakan seperti merenangi air, seolah membuka jalan kepada suamimu untuk datang mendekat. Dan kepada Abidin, dukun itu berpesan, ingat, begitu kau dengar namamu dipanggil, pejamkanlah matamu, tajamkan telinga, dan dengarkan dari mana air itu bersibak. Dan kesitulah engkau pergi, dan di situ nanti istrimu menunggu. Dan setelah itu apa ya mbak? Tanya Abidin bernafsu. Dukun itu mengerling. Nakal. Katanya lebih nakal lagi. Lah, terserah kalian lah. Pokoknya jangan terlalu berisik. Dukun itu kemudian menjauh, meninggalkan mereka berdua sendiri berpandangan di tepi sungai. Sebagaimana yang dipesankan, mereka menunggu sampai rembulan tempat hinggap di ubun-ubun. Kaki sudah mulai terasa kebas dan tubuh sudah mulai menggigil kedinginan. Betapa menderitanya harus berendam pula di kedalaman air di sungai dan digapai dengan sia-sia, dan baru sekarang menunjukkan tanda-tanda akan berhasil. Mereka telah melakukannya dengan sukarela. Minumlah airmu, Abidin berbisik. Monica kemudian meminum air dari gelas di tangannya. Ini giliranmu sayang. Ia tersenyum kemudian. Abidin pun mengangguk dan melakukan hal yang sama dari gelas yang ia pegang pula. Setelah itu mereka berpandangan sejenak, saling tukar-menukar senyum rindu penuh harap. Sesaat Abidin terbatuk-batuk. Aduh, kerongkonganku hampir beku. Harus dimasuki air dingin pula. Katanya tersenyum, meminta maaf atas gangguan kecil yang ia timbulkan. Monica mengecup bibirnya dan berbisik. Kutunggu kau ya sayangku. Iya, aku akan datang manis. Abidin jawab berbisik. Ia melirik ke kiri, ke kanan, dan sebentar lantas berbisik lebih pelan. Apakah dukun kita itu tidak mengintip? Udah mas, biarkan saja, akan menambah mesra malah. Monica tertawa kecil. Abidin mencubit paha telanjang istrinya, kemudian bergerak menuruni air, langsung memasuki lubuk setinggi dada yang ditunjuk untuk tempatnya berendam. Dari sana, ia memperhatikan Monica memutar melewati semak belukar di belokan sungai. Setelah istrinya tak tampak lagi, ia masih menunggu. Terdengar suara air berkecimprak keras, pertanda Monica sudah turun ke tempat yang diharuskan baginya untuk berendam. Sambil menyebut istrinya, Abidin lalu menuangkan air ke rantang ke kepala. Rantang itu ia lemparkan ke tepi sungai, dan setelah di mana ia kemudian berendam sampai sebatas leher. Akan halnya Monica, sebaik ia berendam sebatas pinggang di kelokan sungai yang harusnya tak begitu deras. Kecolokannya pada rahimnya terasa semakin menggila. Kepalanya agak puyeng, dan tak lama setelah ia minum air tadi, namun setelah masuk ke air, perasaan puyeng itu segera reda. Dalam beberapa ala nafas, ia kemudian merasakan suatu hasrat yang membabi buta, hasrat yang tertahankan sehingga tanpa memenuhi setiap pesan dukunnya sebelumnya, ia langsung mengecipukan air yang keras. Ia tak ingat menyebut nama Abidin. Ia hanya ingat menyebut dengan nada mohon. Datanglah, oh datanglah, datanglah segera. Belum habis ia memohon, terdengar gerakan orang yang mendatanginya. Monica pun berpaling menatap dalam kegelapan. Sosok tubuh itu semakin dekat, namun terlalu samar untuk dikenali. Tapi ia yakin ia tentunya Abidin, suaminya, karena dalam ingatannya memang Abidinlah yang ia harapkan, dan hanya Abidin yang ada di dekatnya. Kaukah itu sayangku? Ia berbisik desak. Iya. Mengapa gerakanmu begitu lambat ya? Dan hampir-hampir aku tak dapat melihatmu.
kau akan merasakan kehadiranku, Vonika, dan kau akan menerima kehadiran anak kita. Vonika hampir bersorak kegirangan. Lalu, mengapa kau tak segera turun? Ia pun mendesak. Kaulah yang harus naik, Vonika. Tetapi, kata si dukun, kita harus melakukannya sambil menyelam. Dan aku begitu kedinginan, Vonika. Kalau harus menyelam lagi, aku bisa mati. Jadi, gimana sayang? Udah, jangan pedulikan apa kata dukun itu. Naiklah. Oh, betapa aku merindukanmu, sayangku. Vonika terpengaruh. Tak sabar, ia segera menerobos air dan naik ke tepi sungai. Oh, pantaslah ia tak begitu jelas melihat suaminya karena yang ia temukan bukan laki-laki yang tengah tegak, melainkan telah rebah menanti. Rembulan tenggelam di balik awan yang pekat. Angin pun berembus dingin tajam. Vonika saat itu menggigil dan segera menjatuhkan tubuhnya di atas tubuh yang telah menanti dari tadi. Segala sesuatu mendadak panas dan berapi-api. Abidin, Abidin, oh sayangku, kau begitu mentakjubkan. Belum pernah kau melakukannya seperti ini. Kemudian Vonika tertidur. Dan 2 bulan berikutnya, untuk pertama kali setelah 9 tahun, ia tak mengalami menstruasi. Vonika hampir pingsan saking bahagia. Sedang si Abidin mengeluarkan sejumlah besar uang, mengundang sejumlah teman untuk santap makan malam bersama, dan menyumbang ke rumah yatim piatu. Mendadak, rumah mereka yang sepi, meski masih belum dimeriahi tangis dan tawa bocah, terasa begitu semarak, begitu riuh, redah, dan mempesona. Tapi apanya nah, kebahagiaan itu hanya berlangsung sejenak. Tak lebih dari 6 bulan, elusan tangan Abidin malah masih terasa hangat di perut Vonika yang memudar besar. Tatkala suaminya itu pergi menemui seorang paman yang telah belasan tahun hidup merantau di luar negeri. Vonika membayangkan pertemuan keluarga yang begitu menyenangkan sehingga ia menjadi sangat heran ketika pulang ke rumah. Abidin tampak lesu dan pucat. Abidin langsung masuk ke kamar tidur tanpa bicara. Khawatir dan takutlah terjadi sesuatu, Vonika pun menyusul. Ia mencoba mengajak suaminya mengobrol, mengutarakan penyesalan tak dapat ikut menemui paman Abidin karena ia benar-benar sedang tidak enak badan di hari itu, dan banyak pujukan lain yang ia utarakan. Ia benar-benar putus asa sampai pagi harinya Abidin membuka mulut. Kakek sepupuku ternyata mandul. Itu saja, tanpa pendahuluan, tanpa penjelasan. Dan baru beberapa jam kemudian, lewat telepon ke rumah keluarga Abidin dapat diketahui Vonika lah masalah yang sebenarnya. Kau beruntung. Sang paman yang sekian belas tahun tak pernah pulang dari luar negeri bercerita pada Abidin. 9 tahun, apalah artinya dibanding pamanku atau kakek sepupumu. Puluhan tahun ia menanti dengan sia-sia dan tak mau mengakui pada siapapun bahwa ialah yang mandul. Untunglah dari pernikahannya yang pertama, nenekmu punya modal 2 orang anak sehingga kakekmu. Di telepon itu Vonika mendengar dan betapa Abidin terkejut dengan cerita pamannya, mandul, dan mandul. Beberapa kali ia sebut-sebut kata itu dan tiba-tiba ia bertanya pada pamannya, apakah mandul merupakan penyakit keturunan? Kami semua saat itu terkejut, kata si pembicara di telepon, dan Vonika mendengarkan dengan perasaan semakin cemas. Kami bersikeras mengatakan tidak, tapi si Abidin, Vonika, coba bujuklah dia dan katakan ia terlalu dipengaruhi bulan kosong dari pamannya. Bukankah kalian akan segera punya boneka cantik lagi lucu? Telepon pun berakhir dan Vonika jatuh terduduk di kursinya. Ia menunggu semakin khawatir, dan ketika Abidin pulang setelah larut malam, keadaan suaminya lebih parah lagi. Abidin tampak sangat tua, cekung dan menderita. Ia menatap Vonika dengan mata layu, bibir kering membiru. Kembali sepanjang malam ia tak mau bicara. Lalu pagi-pagi benar ia mengeluh seolah pada dirinya sendiri. Ingat apa yang terjadi malam itu? Malam kapan sayang? Vonika langsung masuk begitu ia lihat kesempatan terbuka. Itu hari terakhir kita berendam di sungai, tak jauh dari rumah dukun sialan itu. Vonika pun tertekun. Dukun sialan? Apa maksudmu sayang?
Air mata Abidin menetes. Baru sekarang aku sadar. Desahnya terbata-bata. Setelah berendam, aku begitu mengantuk dan tanpa sadar, kukira aku telah merangkak meninggalkan lubuk, mungkin berenang ke tempatmu atau... Ia menatap Monica dengan kilatan ganjil pada sinar matanya. Aku langsung jatuh tertidur di tepi sungai. Tidak, Monica mengerang. Kau mendatangiku, kau dan aku, Abidin, kita langsung tertidur. Dan setelahnya, ya Tuhan, bukankah kemudian kita bangun dalam keadaan saling berpelukan? Dan kita terbangun setelah matahari naik tinggi dan dukun itu ribut mencari kita. Ribut mencari kita? Abidin menarik nafas. Iya ribut mencari kita. Begitu aku dan kau berpisah, ia membuat aku mengantuk dan kukira ia malah membantu menyeretku ke tepi. Tapi ia tidurkan dan ia lantas menyusul mencarimu dan membuat keributan lain. Keributan? Ya Tuhan, betapa mengerikan, dan tak pernah kubayangkan bahwa yang menudurimu. Kau? Iya, pasti kau. Monica pun menjerit. Abidin hanya menggeleng-geleng kepala. Air mata semakin banyak menetesi pipinya. Ia tahu Monica mencintainya dan Monica tak pernah punya niatan mengkhianati cinta kekasih mereka. Tapi kita berpelukan ketika... Kalimat Monica terputus ketika ia menyadari arti pandangan suaminya. Dan ketika bangun, dapat saja mereka dalam keadaan berpelukan mesra. Tetapi sebelumnya, Jangan katakan bahwa kau... Monica kembali merintih. Abidin tak ingin menanggung derita itu sendirian. Itulah kelemahannya, kelemahan cinta yang terlalu dalam sehingga semuanya harus ditanggung bersama. Lemah pula ia memberitahu. Tadi aku ke dokter dan seperti kakek sepupuku, maka aku pun ternyata mandul. Monica pun langsung jatuh pingsan seketika itu juga. Hari, minggu, dan bulan demi bulan berikutnya ia terlalu sering jatuh pingsan. Keluarga yang sirik atas keberuntungan Monica rupanya telah menebarkan mata-mata. Semua informasi dikumpulkan seperti serbuan. Badai di pagi hari, semua orang tiba-tiba ternyata kaget begitu mengetahui Abidin ternyata mandul, sedang Monica sudah mengandung sekian bulan. Kabar itu sampai kemana-mana, dan nama dukun yang dulunya mereka kagum itu ikut pula diseret-seret. Monica mengandung anak haram loh. Mulai keluar kuncingan. Makin malam makin parah. Pastinya bayinya anak roh jahat. Dan inilah dia, kini sendirian. Abidin telah pergi. Seperti yang pernah dikatakan Ibu Monica, baik Abidin maupun keluarganya lebih mengutamakan kehormatan di atas segala-galanya. Dan apa yang terjadi justru malah sebaliknya. Abidin sangat terpukul, semangat kerjanya runtuh, hidupnya pun runtuh. Ia mencoba bangkit dari keruntuhan itu dengan bantuan alkohol, nikotin, dan berbungkus-bungkus rokok yang ia habiskan setiap hari. Sampai akhirnya ia mati menggantung diri di kamar tidur setelah batuk keras semalaman. Bersama matinya Abidin, hancur pula lah kehidupan si Monica. Ia mulai disingkirkan, mulai dikucilkan, dan di mana-mana ia jadi bahan omongan orang. Tetapi ia begitu cinta pada Abidin. Ia begitu percaya cinta mereka abadi, tak tergoyahkan oleh omongan apapun juga, mesti itu omongan seorang dokter ahli. Ini pasti anakku, anak Abidin. Ia bertekad, lalu ia pindah ke pinggir kota menjauhi semua orang. Namun di tempat barunya, ia begitu takut menemui orang lain. Ia merasa semua orang yang belum pernah mengenalnya itu juga menuding ke arah dirinya, meludah di belakangnya. Baiklah, bila aku lahirkan bukan anak Abidin, aku akan menghukum diriku sendiri. Roh-roh jahat yang mereka sebutkan biarlah datang mencabut nyawaku. Tetapi cinta yang masih membekas di hatinya tetap yakin. Ini anakku, anak Abidin.